Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Luar biasa ya, saya dalam anugerah Tuhan diberi kepercayaan untuk berbicara untuk jemaat ini. Thank you. Jadi Pastor Ivan sampaikan ke Pastor Yosia, sudah lama gak ketemu beliau kan, jadi saya thank you dari saya. Ya, jadi senang bersama Bapak Ibu, tanpa rasa bahwa saya paling tahu, enggak sama sekali. Saya paling pinter sama sekali. Ya, enggak pinter lah ya, cuman keren saja. Enggak lah, saya bisa begini semua karena Tuhan bermurah hati. Nah, izinkan saya berbagi. Memang temanya agak tema yang mungkin kita jarang mendengar ini. Namanya holiness, kekudusan. Katakan kekudusan. Nah, saya tidak mau membawa saudara prinsip kekudusan pada hal ini. Enggak boleh ini, enggak boleh itu. Ya, bukan itu isu yang saya mau bawa, bukan agamawi. Ya kudus mesti jalan jinjit-jinjit, ya kan? Semakin menderita semakin kudus. Jadi kalau main bola, jangan pakai bola, pakai durian. Ya, jadi tendang-tendang durian, ya kemudian sundul-sundul durian. Bukan, saya tidak akan membawa saudara ke arah sana. Ada orang yang lahiriannya kelihatannya kayaknya apa begitu, tapi dalamnya ternyata kotor juga. Ya, pernah lihat gak ada orang yang low profile tapi sombongnya minta ampun. Ya kalau orang kaya sombong masih masuk akal. Sudah gak kaya sombong lagi. Terus bodoh lagi. Nah itu sulit itu ya. Nah saya tidak akan kemana-mana. Tapi saya ingin mengajak kita fokus pada kata holiness pada 3 hal saja. Satu, perjanjian lama bicara apa sih soal holiness? Karena ini pondasi kan. Yang kedua, perjanjian baru, New Testament. Dan yang ketiga, arena main kita kekudusan itu ada di mana sebetulnya? Karena kita memang ada di sistem yang tidak enak. Ya, saudara tahu nggak? Kita ini menghadapi sistem kan? Tahu sistem ya? Sistem itu begini, bahwa apa yang kita lakukan tidak pernah keluar dari sistem kita. Iya kan? Saudara misalnya, saya tanya bodoh-bodoh saja. Ada nggak dari saudara yang datang ibadah ke sini terbang dari rumah? Ya, ada yang terbang tadi? Enggak ya. Saudara mau latihan terbang, saudara mau punya guru terbang, saudara baca modul tentang terbang. Saya jamin saudara tidak mungkin bisa terbang. Setuju ya? Betul ya? Kenapa? Karena nggak ada sistem terbang. Coba namanya burung, nggak perlu les terbang, nggak perlu punya pelatih terbang. Terbang saja. Nah, saya makanya melihat kalau ada orang Kristen ngakunya ada dalam Yesus, tapi curang, tapi jahat, ya berarti dia beragama tapi salah sistem. Ya kan? Jadi ini sistemnya yang penting. Nah sistem kerajaan Allah kan ada 3 saja. Kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Karena Roh Kudus. Ya, jadi kebenaran itu sistem. Tahu kebenaran? Kebenaran itu gak ada hubungan dengan agama kan. Kebenaran berasal dari kata. Saya yakin Pastor Ivan tahu itu. Kebenaran berasal dari kata namanya dikayu. Dari kata itu muncul kata dikayu sune. Hidup yang diposisikan seposisi dengan kerajaan Allah. Makanya kalau saudara seposisi dengan Tuhan, saudara mau takut apa? Coba. Saudara kalau nggak melanggar undang-undang Republik Indonesia, ya saudara nggak mungkin bisa dipenjara. Ya kecuali kalau kita memang diserang karena penyembahan, ya itu lain. Ya, Daniel nggak ada kesalahan yang bisa diturunkan dia dari jabatannya. Cuman dia dicari kesalahannya karena penyembahannya. Nah kalau sudah soal ini ya sudah soal memang ini bayar harga. Saya mau disalahkan orang karena penyembahan. Tahu penyembahan itu begini. Penyembahan itu adalah sikap hati yang bergantung total pada Tuhan dalam setiap keadaan dan di segala keadaan. Jadi penyembahan bukan soal nyanyi. Ini sikap hati. Jadi kalau saudara sikap hatinya ke Tuhan dalam segala keadaan dan di setiap keadaan, ya udah. Pasti kita diserang karena dunia tidak suka kita benar di hadapan Tuhan. Nah saudara menghadapi sistem ini. Nah di dunia kan sistemnya sistem kekacauan, sistem apa lagi? Sistem ya hancurkan orang. Nah kekudusan itu kalau saya pakai bahasa intelijen ini Pak Ivan. Adalah modus operandinya Tuhan bekerja. Kalau ada karakter yang tidak bisa ditiru setan, itu kekudusan. Makanya kekudusan itu harkat martabatnya Tuhan. Dan kudus itu milik Tuhan dan milik umat Tuhan. Ya saya ulangi, kekudusan itu milik Tuhan. Oh orang ngomong begini, Pak saya datang ke gunung itu nyembah setan, nyembah apa, dapat duit. Oh saya percaya, kita percayalah Pak. Loh setan bisa beri duit lah. Percaya. Orang berkata,
Saya semedi di mana misalnya, saya dapat misalnya cari pesugihan, bisa sugih. Oh bisa. Siapa bilang nggak bisa? Cuman kan setan nggak pernah gratisan. Nanti ada yang mati, ada yang gila, itu ada harga. Ya kan pasti. Ya orang tanya, percaya Pak? Ya percaya. Tapi kalau ada karakter yang tidak bisa ditiru setan, itu holiness. Kok kayaknya kurang bersukaria mendengar ini ya. Kan tadi saya sudah bilang, yang begini memang kadang jarang dikhotbahkan di gereja kan. Nah, saya enggak mau sekali lagi membawa saudara kekudusan pada hal enggak boleh ini, enggak boleh itu, enggak boleh pakai ini. Udah terserah lah. Ya, sudah terserah mau pakai apa. Celana lubang boleh lah. Tapi kalau lubang 25 ya kecelakaan fashion. Ya. Ada teman saya pakai rantai, Pak. Ya enggak apa-apa. Ada teman saya pakai kalung gede ya enggak apa-apa. Cuma satu kali dia pakai kalung 5 kilo. Ya membungkuk begini. Ya terserah lah soal fashion ya kita terserah. Oke, nah saya ingin membawa kita pada konteks sekarang pada Old Testament, perjanjian lama. Nah dibagi bahwa begini, dalam perjanjian lama, ini dia. Tuhan yang maha tinggi, maha kudus, tak terhampiri. Sakralnya minta ampun. Tapi Tuhan mau berhubungan dengan manusia. Saya kalau merenung ini saya berkata a privilege. Tadi pagi saya khotbah soal a privilege. Sorry ya, jangan datang ibadah merasa berkorban. Korban apa kita? Loh, kita ini kalau beribadah merasa berkorban, nanti kita ngomelan. Kok nggak dapat yang saya mau ya? Makanya orang sekarang kan, bagus nggak musiknya, keren nggak tempatnya, pembicaranya keren nggak? Kalau saudara berharap pembicara di ibadah ini keren, saudara pasti kecewa. Kan yang di depan nggak keren. Yang keren nggak khotbah. Ya, keren lah Pak. Ya, saya keren juga Pak. Nah maksudnya begini, yaitu kalau saudara melihat ibadah ini pengorbanan, enggak. Ibadah itu a privilege, hak istimewa. Debu bisa menyembah Tuhan. Rasa itu enggak Bapak Ibu? Oh ya, loh saya ini bisa pelayanan, itu siapa saya? Kaki saya mendarat ke banyak tempat. Ya, satu kali saya terbang ke paling lama itu, yang namanya North America. Ya, Toronto, Vancouver, tiba-tiba diundang pelayanan. Ada gereja namanya ICCC. Tidak tahu Pak Ivan dengar nggak itu? Ya, Pak, aduh kok jadi lupa tiba-tiba. Koden punya ipar. Ya, Cik Lucy, istrinya Koden itu punya Cik Hana namanya. Aduh, Jos Sudirgo, Pastor Jos Sudirgo. Pernah dengar nggak itu? Ini salah satu tokoh itu pergerakan sama Pak Jimmy Untoro, Pak Billy Sindoro dulu bikin kayak FGF segala kisi di sana. Ini orang lama, gerejanya gede banget. Punya aset sendiri lagi di Toronto. Itu dekat dengan itu. John Arnott punya gereja. Toronto Blessing dulu. Masih ingat gak? Ciani masih ingat gak? Dulu kan Ciani kayaknya tertawa sendiri kan. Loh, zamannya Toronto Blessing kan. Kita kan ngalami Holy Laughter gitu ya. Tahu ya? Iya kan, jamaah orang tertawa. Sampai orang terbang kemana-mana untuk datang ke gereja itu. Saya ada di sana dalam sebuah retreat, 2 kali saya datang. Sampai saya berkata begini, who am I? Siapa aku? Saya di pesawat nangis sampai saya berkata, who am I Lord? Siapa aku ini Tuhan? Ya untung Tuhan tidak menjawab, Jackie Chan. Karena ada filmnya, who am I kan? Karena dia terbentur benda apa, lupa ingatan kan Jackie Chan. Masih ingat Jackie Chan ya? Saudara rohani semua kayaknya gak suka nonton. Saya kalau Jackie Chan nonton Pak. Sebab itu orang legend kan. Ya udah gak usah kita bahas lah. Yang rohani saja. Nah apa yang coba saya mau sodorkan begini. Di perjanjian lama. Nah kita coba lihat Yesaya 57 ayat 15. Ini paradoks ayat ini. Oke ya. Nah ini dia Alkitab berkata begini. Sebab beginilah firman yang maha apa? Tinggi. Yang maha mulia. Yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus. Ya, kata kudus berasal dari kata kados. Kados, Adonai Elohim. Dan selalu di mana ada karakter ini pasti akan paralel dengan kata ini. Bumi penuh apa? Kemuliaan Tuhan. Ya, kuduslah Tuhan seluruh bumi penuh apa? Kemuliaan Tuhan. Tahu kata kemuliaan? Kabot. Tahu kata kemuliaan? Doksa. Ya ampun kasihan saya tanya sendiri jawab sendiri. Oke.
Nah, kata kados. Bro John, mbok dijawab lah. Kan ini sahabat lama ya. Tolong disupport. Oke, enggak ya. Nah, kata kados. Itu selalu paralel dengan kata bumi penuh kemuliaan. Tahu kata kemuliaan? Kabod doksa. Itu same word. The meaning of kabod adalah God quality. Makanya di mana ada kemuliaan, hidup berkualitas, cara ngomong berkualitas, berkeluarga berkualitas, karakter berkualitas, waktu berkualitas. Saya itu hidup ya Bapak Ibu ya. Oh ya, saya keras buat diri sendiri, sama orang lain saya enggak. Saya ini sama diri sendiri keras loh. Saya disiplin waktu, saya disiplin berdoa, saya disiplin belajar. Oh iya, untuk diri sendiri saya enggak akan lunak. Saya keras buat diri sendiri. Sampai sekarang Pak. Ya, karena saya tahu dalam diri saya ada kualitas. Bayangkan. Ya, saya lihat dalam diri Pak Ivan bukan cuma dia pendeta, ada kualitas. Saya lihat Bro Joni, itu ada kualitas. Makanya waktu mimpin pujian diurapi, kualitas Tuhan. Saya lihat kalau orang-orang, iya, orang kalau berkualitas, bobotnya ada. Makanya harganya nggak murah. Sorry ya, yang murahan pasti murah. Yang nggak berkualitas, maaf, banyak orang tutupi kualitas dengan penampilan. Makanya kadangkala polesannya terlalu tebal. Karena nggak ada kualitas. Loh, coba. Kita tadi ngomong Jeep lama Pak. Jeep lama itu harganya mahal-mahal. Ya, makanya yang tua-tua jangan putus asa. Makin tua, makin mahal. Kok nggak ada amin nih yang tua-tua? Cuman yang tua harus punya kualitas. Makanya jangan cuma dihormati karena tua. Tapi orang bangga nggak sama kita. Sorry ya, orang hormati kita tua karena takut kualat. Tapi jangan jadi orang tua yang cuma dihormati, dibanggakan dong. Loh, kalau cuma dihormati biasa. Kenapa kamu menghormati dia? Tua, Pak Rubin, takut kualat saya nanti. Ya janganlah. Ya, tolong. Jangan jadi orang cuma dihormati, dibanggakan sama generasi berikutnya. Makanya berkeluarga berkualitas. Kalau janji tepati walaupun rugi, cara ngatur hidup berkualitas. Nah itu di mana ada kados. Tapi Tuhan yang hebat itu. Saya kagum loh ayat berikutnya. Paradoks memang. Kasih coba ayat tadi masih. Kok saya semangat sendiri nih di sini. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat apa? Kudus. Tetapi opposite word kesannya. Kata yang berlainan. Juga bersama-sama dengan orang yang remuk dan rendah hati. Untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati. Dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Bayangkan. Tuhan yang sakral. Yang maha tinggi. Maha mulia. Maha kuat. Maha dahsyat. Maha tak terkalahkan. Dia mau bersekutu dengan kita. Pak, Ibu. Makanya kudus di perjanjian lama. Itu Tuhan mau bersekutu dengan kita. Tapi kuncinya pakai apa? Covenant, perjanjian. Katakan covenant Bapak Ibu. Orang kalau keluar dari covenant, ya sulit. Orang tanya begini, Pak Rubin kenapa Israel yang dipilih? Ya tanya sama Tuhan. Tapi Israel dipilih untuk apa? Oke, Keluaran 19 ayat 4 sampai 6. Nah ini konteks yang kedua. Di perjanjian lama namanya keterpisahan karena kita dipilih. Jadi misalnya ada anak muda berkata, sulit amat jadi orang Kristen sih. Kan kalau dunia pacaran free sex aja, kita nggak boleh. Ya, saya bisa masuk lebih dalam lagi ya. Saya beritahu ya, orang kalau sudah jatuh ke titik itu lukanya di dalam hebat loh. Makanya saya dorong yang muda-muda, tolong jaga sisi ini. Karena ini soal batin itu kalau luka. Pak. Saya bisa ketemu orang ya maafkan, kenapa orientasi seksnya jadi aneh-aneh. Udah, itu kalau ditrace ujungnya kepada broken heart. Ya silakan orang berkata, oh ini kuno ini orang. Saya youth minister Pak. Walaupun tua begini. Enggak, saya tetap di anak muda. Satu kali nih Pak. Gak apa-apa ya ngomong agak tajam dikit ya. Ya apapun saya tetap ngomong lah. Kan saya diundang untuk bicara ya. Tapi artinya enggak menghakimi.
Teman saya satu kali bikin itu. Apa sih namanya? Aduh kok jadi lupa, sudah lama nggak kuliah. Mau kelulusan itu kan bikin, bukan tesis, skripsi. Ciani, thank you ya. Sudah lama nggak sekolah jadi lupa. Enggak lah. Kurang makan kayaknya nih saya. Memang saya kalau lapar agak bodoh, jadi ini sudah mulai. Tapi sebentar saya akan makan sama teman-teman komunal saya lah di sini. Ya, Henry saya ajak juga. Ya kalau mau dia. Ya kalau mau ya. Saya traktir, tenang aja. Henry Budi Dharma. Itu anak sama saya lama sekali. Cuma dia sudah terkenal sekarang kan jadi ya. Ya. Nah, teman saya bikin skripsi untuk sekolah teologianya dia. Tahu nggak? Aneh banget. Yang lain bagaimana homiletika bagus, menyorot soal Petrus, macam-macam. Dia skripsinya aneh. Mengapa orang mau jadi pelacur? Surveinya ke tempat pelacuran. Yang kebetulan tempat pelacuran itu dekat sekolah Alkitab. Jadi makanya beberapa siswa sering salah masuk. Ya kan di sekolah Alkitab tidak semuanya malaikat Pak. Ya ada setan-setan juga. Ini aneh di sekolah Alkitab dekat begituan. Jadi kalau iman lagi goyah salah masuk pintu gerbang. Untungnya sekolah Alkitab itu ada 2 anjing herder. Khusus ngejar yang begitu-begitu. Ya, rektornya keren juga. Ini asli cerita. Pertanyaan banyak, tapi 2 pertanyaan. Mau nggak profesi ini kamu ambil seumur hidup? Jawabannya semua enggak. Pertanyaan kedua, mengapa kamu jadi pelacur? Saya kaget jawabannya. 1, saya dihamili pacar saya, dia lari. Saya dilecehkan om saya, dia lari. Saya dilecehkan orang di sekitar saya. Kemudian mereka ngomong ini, kami ambil ini supaya kami rusak semua keluarga. Gantian seperti kami alami. Saya baca kemudian, sakit. Memang pahit, menghantam pahit. Ya coba lihat ya, orang luka itu cenderung suka ngumpulnya sama orang luka. Kok jadi sedih semua wajahnya ini ya? Oke, saya sambung. Nah makanya saya beritahu. Kenapa seringkali kita nggak nyaman? Saudara di kantor, orang bisa nyolong sembarangan. Kita nggak boleh. Karena kata kadus dari kata itu muncul kata kedusian. Dipilih, dipisahkan, dikuduskan. Makanya dulu Pak, zaman di kemah suci, semua barang-barang dikuduskan. Orang tidak kudus nyentuh itu mati Bapak Ibu. Dan harus ada kan itu. Korban penghapus dosa, korban keselamatan, bawa lembu, bawa kambing. Ya sakral memang. Ya. Tapi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu ini holiness, gak usah takut dengan setan, gak usah takut dengan apa saja. Ada modus operandi Tuhan, ada apa ya? Perlindungan Tuhan, ada kawat berapi. Oh iya. Ya. Jadi kalau orang mau pakai cara apapun tidak perlu khawatir. Karena ini medan operandinya Tuhan beroperasi. Begitu hebat. Nah, saya tidak mau mengajar ini dengan cara-cara nakut-nakuti surga. Enggak. Buat saya sudah punya prinsip. The beautiful of holiness. Kekudusan itu indah banget. Indah. Melebihi keindahannya Osaka, melebihi keindahannya New Zealand, melebihi keindahannya barang bagus, melebihi keindahan apapun, orkestra terbaik di dunia, lukisan terbaik, melebihi apa saja. Oh iya, pertunjukan terbaik. Saya dalam anugerah Tuhan beberapa kali nonton konser musik. Ya, di Vegas saya diajak teman untuk nonton beberapa konser musik dunia. Termasuk orkestranya, aduh kok tiba-tiba lupa sering datang ke Indonesia itu. David Foster Pak, awal-awal beliau terkenal. Bayangkan saya dapat tiket untuk lihat itu. Oh keren sih. Ya. Saya lihat Maroon 5. Saya lihat hologramnya siapa? Michael Jackson.
Saya lihat beberapa konser, saya nikmati. Wah, orang berkata asiknya. Tapi saya bilang, gak ada yang menang dengan kekudusan. Kekudusan itu indah banget. Karena ada Tuhan di sana. Nah, coba lihat. Saya kasih enggak ya Keluaran 19 ayat 4 sampai 5. Ya kalau enggak ya keluarkan kan. Karena memang ini keluaran. Boleh enggak pemain keyboard, karena ini saya sudah ibadah selesai nih. Jadi maju ke depan. Kita selesai Bro Joni ibadah ini ya. Udah. Dia tanya 6 kali. Enggak, capek sudah tua. 3 kali saja. Thank you ya bro ya. Semangat ya. Wajahnya baik. Pasti masuk surga. Saya jamin ya. Nah dia baik. Dari tadi nemenin saya. Coba saya tanya sudah punya istri? Sudah. Ya sudah. Saya pada pertanyaan itu aja. Kalau belum ya saya kenalin kan. Banyak stok juga. Wih keren kan mainnya langsung. Saya diurapi begitu luar biasa. Kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir. Dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali. Dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang jika mau sungguh-sungguh apa? Mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku. Harus covenant. Tahu ya covenant ya? Agreement dua belah pihak. Masing-masing pihak harus melakukan bagiannya. Yang saya jamin Tuhan kalau melakukan bagiannya selalu terbaik buat kita. Menyertai, memberkati, melindungi kita. Yang setuju katakan amin. Tapi kan adalah bagian kita taat, dengar-dengaran. Pernah tahu itu mesin minuman box itu? Pertama kali saya lihat di Australia saya kaget. Ada mesin, begitu masukkan koin sekian dolar, mesinnya keluarkan minuman yang saya mau. Satu kali teman saya bawa koin, aturannya kan masukkan koin, dia lakukan bagiannya, mesinnya nggak mau keluar minuman. Dia marah, kan sudah saya lakukan bagian saya, dia tuh pukul, nggak keluar lagi. Wah, dia bilang, oh ini mesinnya orang bule kan badannya gede-gede, kayaknya perlu ditendang ini sedikit. Dia tendang, nggak keluar. Dia mau pukul lebih dalam lagi. Saya bilang, jangan ada kamera. Ini ketahuan pemerintah federal, kita apa tuh? Bukan. Dikeluarin. Ya. Begitu dia mau pukul lagi, keluar bunyi mesinnya. Gitu. Out of the box. Tahu out of the box? Rusak. Ternyata mesinnya rusak. Saya ketawa, tapi betul kan? Coba kita lihat ayat berikutnya ini. Jadi ada perjanjian. Makanya ayat berikutnya berkata, maka kamu akan menjadi harta kesayangan sendiri di antara segala bangsa. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Pertanyaan saya, dari banyak bangsa kenapa dia dipilih? Ya karena memang Tuhan pilih berdasarkan hak kedaulatannya. Kenapa dipilih? Ya karena Tuhan mau kasih contoh ini loh, cara hidup yang benar. Makanya ini loh, gaya hidup yang benar Tuhan itu pertontonkan pada dunia. Kenapa Israel dipilih? Ya itu kedaulatan Tuhan. Tapi setelah itu kan peristiwa lembu emas. Semua suku menyembah lembu emas. Kemudian Tuhan pilih satu suku, namanya suku Lewi. Apakah suku Lewi enggak salah? Salah juga. Tapi artinya begini, Pak kok berat jadi Kristen? Ya kita dipilih oleh raja. Ya, Pak Rubin tergoda juga kadang mau ngomong kasar. Siapa bilang lah, saya manusia juga. Kadang pengen maki juga, kadang pengen marah juga, kadang pengen seenaknya juga. Tapi kan saya sadar, oh iya. Gini-gini dipilih Tuhan. Dipisahkan untuk dipertontonkan bagaimana orang melihat siapa Tuhan. Saya punya pertanyaan sederhana ya, Pak Sugi tolong dijawab lah ya. Kan Bapak teman saya. Kan? Enggak, karena beberapa kali ketemu. Menurut Bapak kasih itu apa sih Pak? Ya. Istrinya ini karena tadi istrinya yang doa untuk persembahan. Menurut Ibu Sugi kasih itu apa? Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan, percayalah ya. Ya kan? Jangan sangat takut. Sabar. Ya. Bapak memang terbentuk kesabarannya kayaknya ya. Ya betul, kasih itu sabar. Kasih itu, Ibu, murah hati. Benar kan? Tapi kan itu semua kalau nggak dipraktekkan abstrak kan. Kasih apa? Kasih apa coba? Nah, orang sekarang kasihnya begini, menguntungkan saya enggak? Nah itu humanisme. Kalau saya enggak untung ya bukan kasih. Itu kasih manusia.
Tapi betul yang Bapak Ibu kata, itu kan buah roh kan tadi ya, sabar, murah hati. Tapi tahu Bapak Ibu, kasih itu nggak kelihatan abstrak sampai orang mempraktekkan. Misalnya saya lihat ya, ada orang ya, pintu kesempatan terbuka, dia suruh orang lain masuk dulu, dia belakangan masuk. Nah itu contoh. Jadi saya beritahu, saudara ini memang dipilih, dipisahkan jadi contoh. Kita dipilih. Ya saya enggak mau ngomong, wah saudara kalau dipilih Pak Prabowo, udah enggak usah ke sana-sana. Saudara dipilih. Kita dipisahkan. Kita dijadikan contoh. Oke, sekarang di perjanjian baru. Tiba-tiba Allah yang tidak terhampiri bisa disentuh, bisa bicara. Namanya Yesus. Makanya di perjanjian baru kekudusan itu sudah imanen. Tuhan hadir. Nah yang saya kaget, tiba-tiba dia pindahkan kita dari cuman dipilih ke posisi. Yesus ketemu orang kusta di perjanjian lama dianggap najis. Makanya orang kusta punya itu kan, punya jubah sendiri yang selalu teriak, najis, najis, najis. Dia tidak bisa tinggal di dalam kota. Tiba-tiba Yesus sentuh orang kusta dan berkata begini, tahir kamu. Jaraknya dekat dan dia bilang, kasih tahu para imam bahwa kamu sudah sembuh. Nah saya beritahu, di perjanjian baru, kekudusan itu sudah pada pemindahan posisi kita yang tadinya diperbudak sistem. Makanya 1 Korintus 1 ayat 30. Saya nggak tahu saya kasih ini atau tidak ayatnya. Oh ya, thank you. Saya kasih ternyata. Yuk baca sama-sama yuk jemaat NDC Living World 23. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus. Saya tanya, semua kita ada dalam dalam Kristus Yesus, amin? Yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Baca sama-sama. Ia membenarkan dan menguduskan dan apa? Menebus kita. Siapa yang lakukan? Dia. Dia pindahkan kita dari sistem dunia. Dia pindahkan kita dari perbudakan. Dia pindahkan kita untuk kita diposisikan pada kekudusan. Makanya orang tanya, Pak, Bapak bisa salah nggak? Oh bisa. Tapi saya bisa salah, saya tetap orang kudus. Oh ya, saya bisa salah ngomong dong Bapak Ibu. Saya bisa salah bertindak, bisa. Nggak sengaja ya. Saya bisa salah bersikap. Tiba-tiba, oh iya, saya bisa berkata begini. Kayaknya Bapak ini sombong ini. Bisa saja. Saya bisa salah untuk menilai orang. Tapi kan begini, yang namanya kekudusan adalah posisi. Makanya kita diposisikan hidup dalam kekudusan. Nah caranya bagaimana dia posisikan kita? Yohanes 17 yuk kita lihat sebentar. Saudara saya katakan sekali lagi gak usah takut. Di mana ada kekudusan, di situ Tuhan akan beroperasi begitu luar biasa. Di mana ada kekudusan, ada harkat martabat tinggi yang tidak terkalahkan. Di mana ada kekudusan, ada kekuatan dari Tuhan. Oke, mau tanya, ada yang pernah baca Suara Martir gak dulu? Majalah Suara Martir. Oh, pembaca otomotif atau apa ya? Suara Martir, Pak? Pak Ivan enggak pernah baca Suara Martir? Aduh, baca, Pak. Baca asli. Itu kalau saya baca itu, Pak. Saya geleng-geleng kepala lihat para martir. Ya. Sampai hari ini saya masih sering turun ke dalam-dalam. 2 minggu lagi saya akan turun juga. Orang tanya, ngapain Pak? Karena begini, ini dia yang saya mau beritahu. Misi berkorban, mengampuni itu harus diusahakan. Gak bisa kalau gak diusahakan. Jadi pilihannya cuma satu, saudara mau duduk-duduk. Karena kan orang itu senangnya ini, nonton Netflix di kamar berseri-seri, makan enak, semua sudah tersedia, fasilitas komplit. Termasuk tubuhnya pendeta. Makanya kalau saya gak usahakan turun, gak bisa. Ya capek kadang kalau terbang lama, naik mobil lama. Tapi saya sadar, saya harus usahakan itu. Nah waktu saya baca, kenapa bisa begitu para martir? Saya belum korbankan nyawa. Mereka ini korbankan nyawa. Waktu saya baca Suara Martir, saya makin sadar. Hidup kekristenan itu gak murahan loh. Dibangun di atas dasar para darah. Yang betul-betul luar biasa. Kan mereka sadar posisi mereka.
Dan saya beritahu, orang mati dalam Tuhan kan bukan tragedi Bapak Ibu. Ya kan? Menurut saya orang mati dalam Tuhan gak tragedi. Yang tragedi itu kalau hidup tapi mati. Pernah lihat gak ada orang hidup tapi sukacitanya mati? Oh itu tragedi, buat saya itu tragedi banget kan. Ya, nah penulis dari Suara Martin itu seorang misionaris dari Rumania tahun 70-an. Namanya Richard Wurmbrand. Dia kalau ngajar sekolah minggu, ini guru sekolah minggu jangan tiru dia ya. Dia suka ngajak anak-anak sekolah minggu ke kebun binatang. Nanti kemudian di area singa disuruh turun. Ya singanya disuruh ke kerangkeng dulu. Terus tahu nggak kemudian? Dia ngomong begini, lihat ini singa ini. Ini yang membunuh tokoh-tokoh Kristen dulu. Nenek moyang kita ini dimakan, digigit, dihancurkan. Ini mereka yang membunuh. Itu anak-anak langsung terinspirasi, imajinasinya langsung keluar. Nah Richard Wurmbrand sendiri, saya baca dia punya sejarah, oh my God. Dia ngalami tusukan linggis, kira-kira lebih dari 10 tusukan linggis. Dihantam. Dia dipenjara sekian tahun oleh pemerintah Rumania, waktu itu komunis. Ya, sampai satu kali tentara ngomong gini, Richard, kamu mau bebas gak? Dia diam saja. Ya mau, siapa yang gak mau. Tolong begini, besok kamu sangkal Tuhan Yesus. Kita bebaskan kamu. Bapak Ibu malam itu dia menatap langit-langit kamar. Dia berkata begini, ada kerinduan begitu untuk saya sangkal Tuhan. Tapi ini yang dia katakan, setiap kali matahari bersinar, gak ada komunal. Di sini namanya apa komunitas? Kor. Gak ada ibadah, gak ada Alkitab. Gak ada kayak kita ini ibadah begini. Saudara makanya kalau saudara tidak kuat iman ya kebangetan. Ini gak ada fasilitas infrastruktur yang mendukung. Gak ada pendeta-pendeta yang melayani. Gak ada Alkitab. Gak ada ibadah. Gak ada tim musik. Gak ada kor. Gak ada komsel. Gak ada komunitas yang mendukung. Tapi dia bilang begini. Setiap kali matahari bersinar. Dia bilang begini. Ada kekuatan dari hidup saya. Yang Tuhan taruh. Yang membuat dia bisa bertahan. Saudara kemudian saya sadar kekuatan apa itu namanya. Itu kekuatan dari sorga. Makanya saya nggak tahu. Saya sementara sharing ini saya rasakan loh. Ada yang sedang kecewa. Ada yang sedang drop. Ada yang sedang berat. Ya saya tadi doakan beberapa orang berkata Pak Rubin nggak gampang sekarang ini. Ya tadi beberapa orang datang saya bilang ya udah. Saya tadi doakan satu ibu yang mau operasi malam ini karena cancer. Ya saya tahu ngalami cancer. 3 bulan yang lalu istri saya juga kena CA, masih operasi. Sekarang treatment. Siapa bilang gampang? Kita terpukul juga, kita menangis juga. Kita kadang-kadang pengen teriak juga dalam hidup. Tapi orang bertanya, how come kamu hari ini masih semangat? Pernah saya telepon Pak Ivan untuk minta semangat dari beliau. Saya selama berkeluarga tidak pernah konseling sama konselor pernikahan sampai hari ini. Orang berkata, how come? Kekuatan Tuhan. Makanya kekudusan itu Bapak Ibu. Itu membuat posisi kita lain. Nah, coba kita lihat ya. Ini dia. Saya langsung tutup dengan begini. Medan arena kekudusan kita ada di sini. Aku tidak meminta supaya engkau Bapak mengambil mereka dari mana? Bapak Ibu perlu jelas ya, dunia dan dunia dan bumi beda. Bumi itu tempat, kalau dunia sistemnya. Jadi kalau Bapak Ibu keluar dari tempat ini, sistemnya kacau. Saya tadi sudah bilang, kita ada di era di mana ketidakpastiannya pasti, kepastiannya tidak pasti. Jadi pasti yang tidak pasti tapi pasti. Semua sekarang tidak pasti, tapi pasti. Semua sekarang pasti, tapi tidak pasti. Ketidakpastian yang pasti, kepastian yang tidak pasti. Jadi kita pasti, tapi tidak pasti, tapi pasti. Rasain. Oh ya, saya ulangi lagi. Kita ini ada di ketidakpastian yang pasti. Ketidakpastian pasti. Ekonomi tidak pasti, itu pasti. Keamanan tidak pasti, itu pasti. Kepastian, tapi nggak pasti. Semua yang pasti, nggak pasti. Makanya yang pasti cuma satu. Tuhan Yesus. Ya tepuk tangannya agak semangat kayak berharap saya harus selesai. Saya akan selesai setelah ini. Nah arena kekudusan kita ada di mana? Ini dia.
Tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Haleluya. Tuhan melindungi kita. Tuhan menuntut kita. Tuhan menyertai kita. Tuhan selalu mengawal kita. Amin. Jadi begini, kalau kita sulit, ya biarin sulit. Kalau kita berat, udah nikmati saja. Saya punya prinsip dalam hidup. Saya mau menikmati semua ketidaknikmatan dengan cara senikmat-nikmatnya. Saya tidak mau ulang lagi, terlalu berat itu ya. Karena wajahnya kayaknya nggak level kayaknya ya. Oke. Mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Sistem. Mari baca ayat 17 yuk. 2, 3. Kuduskanlah mereka. Dalam apa? Kebenaran. Firman-Mu adalah. Nah kata kebenaran di sini adalah aletheia. Absolute word. Makanya saudara. Oh iya. Saya dikuduskan oleh Tuhan. Kita dikuduskan oleh Tuhan. Yang setuju katakan amin. Tapi tolong disiplin-disiplin supaya kita tetap kudus. Ya kalau kita lihatnya film-film yang kotor terus, ngomongnya kotor terus, cara bergaulnya kotor terus, ya hancur juga hidup. Termasuk pendeta. Makanya tadi saya bilang, saya keras sama diri saya. Saya tahu apa yang saya tonton. Saya tahu apa yang saya dengar. Saya tahu apa yang saya ucapkan. Saya tidak mau sembarangan. Kenapa banyak pendeta jatuh? Disiplin kekudusannya nggak ada. Ini bahaya nih pengajarannya kayaknya terlalu Taurat. Bukan. Pak Ivan ada di sini loh, bisa screening apa yang saya katakan. Tapi saya jaga ini Pak. Saya tidak mau orang ketawain saya. Alah pendeta, duit lagi. Pendeta paling munafik itu. Tahu munafik? Munak. Muka nabi tapi pikiran kotor. Oh saya tidak mau Bapak Ibu. Orang hina saya penampilan boleh. Tapi soal kualitas. Jangan coba-coba. Kekudusan. Udah, saya selesai. Tutup satu ayat. Kok saya tertekan sekali di khotbah di ibadah 3 ini. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia. Demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam. Jadi keluar dari tempat ini, hadapi rimba raya. Tapi gak usah takut. Ada kemuliaan Tuhan. Ada kekuatan Tuhan.